Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, berdoa dulu, berdoa. Siswa-siswi kelas 6 semuanya. Baik. Siap. Oke anak-anak. Hari ini kita belajar tentang listrik. Ada yang tahu listrik? Apa sih listrik? Apa itu namanya jawab ya. Kalau listrik itu aliran listrik ya, yang membuat kayak bola ini menyala, kayak kertas itu putar, kayak asal dari ini nyala, itu ada listrik di dalamnya. Nah, coba kalian baca satu tentang listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Jika Faraday adalah tokoh penentu arus listrik, arus listrik ya. Faraday lahir pada tahun 1791 di Birmingham, Inggris. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sekedar masa mudanya di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat anak mengira, dia akhirnya berhasil membuat alat sederhana, pertama yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Tuh, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang dikenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Tuh, sebelum listrik sampai ke rumah kalian,
Listrik kan disalurkan dari ada PLTU, ya kan? Ada PLN. Itu disalurkan dari batu-batu yang besar tuh, namanya suket, saluran utama tenaga listrik tuh, yang ada di daerah-daerah tuh, yang kayak robot tuh, ya di dekat itu saluran gede, cadangan tinggi. Terus disalurkan ke jalan-jalan yang ada tiang tuh, pilar-pilar tuh, satu tuh, disalurkan lewat situ. Dari situ salurkan ke rumah kalian, benar nggak? Rumah masyarakat. Baru dari situ disesuaikan tegangannya melalui KWH. Ada kan? KWH listrik yang di depan rumah kalian biasanya itu. Nah, di situ nanti ada batasannya. Ada yang 450 apa tuh? Watt kekuatannya, ada yang 900 watt, ada itu batasannya. Sudah dikasih batasan oleh pemerintah. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat gudang lampu atau di rumah untuk saklar dan kolongan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan listrik seperti televisi, kipas angin, kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunan rangkaian seri dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Oke. Sebelum mengenal jauh tentang listrik, kalian tentu tahu di rumah kalian itu pasti ada alat-alat yang bisa membantu menyalurkan atau menghubungkan arus listrik ke alat media elektronik. Ya, contoh kayak kipas angin. Itu ada media elektronik. Kipas angin bisa muter karena ada apa? Ada listrik. Dan disambungkan melalui jack colokan. Ada jack tuh, ada kabel. Ya enggak? Bener enggak? Ada saklarnya juga, on off kayak gitu. Itu termasuk media-media listrik. Alat-alat listrik kan? Ketika dimatiin dengan sendirinya arus listrik terputus sehingga kipas tidak akan muter. Bener enggak? Tuh. Arus listriknya terputus sehingga kipas tidak akan muter. Itu karena adanya arus listrik. Enak ya, contohnya banyak. Seperti lampu, kita kontak. Tuh, nyala karena arus listriknya nyambung dari sini. Sehingga arus listrik nyambung masuk ke situ, ke kopling. Kalau diputus, mati. Ya, ada juga jack kontak kayak gini. Itu alat-alat listrik. Oke, next kemudian. Coba kalian lihat di situ ada gambar rangkaian seri lampu dan rangkaian paralel lampu. Kalau rangkaian seri mungkin lebih mudah, ya, karena dari ujung ke ujung yang satu itu, ya, berbaris sejajar. Tapi kalau paralel itu agak zigzag. Rangkaian itu ada agak zigzag. Nih, contoh kalau rangkaian seri seperti ini. Ini kalau di kontak satu, tadi yang nyala itu dua. Ini yang nggak nyala kan? Ini namanya paralel. Nah, ketika ini dinyalakan, nyala juga. Tapi kalau mati, tuh matiin, mati. Ini mati. Nah, kalau rangkaian seri, ketika di kontak satu, nyala semua. Itu rangkaiannya seri. Maka ada keuntungan dan kelebihan. Kalau rangkaian seri, keuntungannya apa? Tidak banyak makan kabel alat-alat listrik karena saling menyambung, ya kan? Kontaknya cuma satu, enak. Urut semua. Tapi ke itu kelemahannya apa? Kita tidak bisa mengatur ruangan mana yang dinyalakan, mana yang dimatikan. Bisa kita butuhnya ruangan kelas 6 yang nyala. 5, 4, 3, 2, 1 kayaknya nggak nyala. Tapi karena tadi pakainya salurannya paralel seri, jadi ketika di kontak satu nyala semua. Jadi kan pemborosan. Tapi ketika ada rangkaian paralel, kita main kelas 6 bias nyala. Jadi kelas 6 aja yang nyala, kelas 4, 3, 2, 5 nya enggak nyala. Itu ada bagian kekurangan. Ya, kekurangannya apa lagi? Rangkaian paralel itu membutuhkan banyak kabel dan alat-alat listrik. Otomatis boros lagi. Jadi tergantung kebutuhan kita di rumah. Kalau di rumah kalian mungkin rangkaiannya ada seri, ada paralel. Ketika kalian menyalakan lampu, lampu kamar
tinggi itu kontaknya di mana? Kontak, ya kan? Nah, lampu depan teras mana? Itu kontaknya di situ. Beda lagi. Berarti rangkaiannya itu rangkaian paralel. Sehingga walaupun di kontak hanya satunya nyala, sisanya nggak nyala. Berarti paralel. Ketika rangkaian seri, kalau di kontak satu nyala semua. Itu rangkaian seri ya. Paham sampai sini? Oke, next. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Ada yang pernah tahu lampu senter? Lampu senter tahu ya? Itu pakainya Oke, kalau zaman dulu mungkin baterainya masih baterai ABC ya. Kalau zaman sekarang kan banyak istilah cas ya. Cas. Kalau zaman dulu kan senter pakainya baterai. Nah, untuk baterai ABC, ya kan? Ukurannya seperti ada yang 3B, ada yang 3A, ada yang 2A. Kalau 3A itu agak kecil. Kalau 2A besar, 1A besar lagi. Ya. Rangkaian yang disusun dari pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian senter dan lain juga bisa digunakan pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peran listrik bagi kehidupan manusia dan listrik. Tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Next, lihat halaman 4. Lihat halaman 4 itu ada rangkaian apa tuh? Center ya. Center. Itu ada beberapa bagian. Kalian lihat ada angka-angkanya di situ. Ada angka 1, 2, 3, 4. Kalau angka 1 itu apa? Baterai ya. Kalau angka 2 lampu atau bohlam. Nah, kalau nomor 3 apa itu nomor 3? Ayo. Nomor 3 itu adalah saluran penghubung ya atau kabel penghubung. Benar nggak? Iya kan, dihubungkan lewat kabel ke lampu atau ke bohlam. Dan nomor 4 itu apa? Saklar. Apa saklar? Menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Iya kan? Ini namanya saklar. Nih, kalau di baterai saklarnya seperti tadi, kalau di ini saklar kontak. Menghubungkan, memutuskan. Paham? Ini namanya saklar. Nah, kayak nomor 3 itu rangkaian kabel seperti ini. Tapi karena ini rangkaian listrik rumah, sehingga bentuknya kabel. Tapi kalau di baterai center itu kan nggak pakai baterai, pakainya seperti rangkaian tembaga tuh. Benar nggak? Karena yang bisa menyalurkan arus listrik itu adalah bahan-bahan yang terbuat dari metal, besi, baja, kuningan, tembaga, benar nggak? Pertanyaannya, apakah itu bisa masuk atau bisa tersambung melalui media kayu? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Enggak. Ayo, kamu bisa. Apakah listrik bisa menyalurkan arus listrik lewat media kayu? Bisa beli? Bisa enggak? Ya benar. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Oke. Ya, listrik tidak bisa menyalurkan arus listrik lewat media kayu. Ya, tidak bisa masuk lewat media kayu. Ada lagi plastik atau atom. Bisa nggak listrik mengalir lewat situ, lewat media kayu atom? Enggak. Yakin? Ada tuh magnet oven kesetrum. Bapak tahu nggak Bapak bawa oven tes kayu yang kuning itu? Pernah kan disorotin ke lampu tapi nggak kesetrum. Berarti plastik itu atau karet atau bahasa kita Jawanya atom itu tidak bisa mengalirkan arus listrik. Ya kayu seperti tadi plastik tidak bisa mengalirkan arus listrik. Yang bisa itu bahan-bahan metal seperti besi, baja, kuningan, tembaga itu bisa mengalirkan arus listrik. Makanya dalam tanah tuh. Ini kan terbuat dari plastik. Bapak itu gak nyetrum, bener gak? Tapi kalau plastiknya diambil, ada tembaga, sok,
pegang tembaganya, pasti akan terasa aneh di tubuh kita karena ini terus menarikan halus, listrik, tahan. Jadi plastik, kayu itu tidak bisa mengalirkan arus listrik. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah ini rangkaian seri. Kalian sudah paham tentang komponen-komponen yang ada pada baterai. Tadi apa? Ada baterai ya. Nomor 1, nomor 2, bohlam. Nomor 3, apa tuh tadi? Kabel atau besi penyambung arus listrik. Nomor 4, saklar on off, menyambungkan dengan memutuskan. Oke, ada yang mau bertanya?